Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 7 Juni 2020, bersama saya, Pastor Marcel Lolotandung. Mari kita bersama-sama mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini kami umat-Mu Kau perkenankan merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, inti daripada iman kekristenan kami. Berkatilah kami supaya kami sungguh percaya kepada Tritunggal Maha Kudus dan dapat memahami lebih jelas, lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, mari kita mendengarkan sabda Allah dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Seorang anak muda pernah datang bertanya kepada saya. Dia katakan, "Pastor, apa itu Tritunggal Maha Kudus? Saya tidak mengerti. Saya sungguh-sungguh bingung dengan ajaran gereja ini, Tritunggal Maha Kudus. Apa maksudnya, Pastor?" Tapi saya katakan, walau kamu tidak mengerti, namun kamu percaya kan? Dia katakan, "Iya, saya percaya, Pastor, tapi kan saya tidak mengerti sama sekali ya, apa yang dimaksudkan dengan Tritunggal Maha Kudus." Saya katakan, tidak apa-apa. Karena memang ajaran gereja kita ini itu bersifat misteri. Bahkan dikatakan, inilah misteri agung yang terbesar dalam ajaran gereja. Misteri karena tidak semua yang diwahyukan Allah ini kita bisa mengenalinya sampai tuntas. Namun kita bisa paham, kita bisa terima, kita bisa mengerti. Walaupun tidak tuntas kita bisa memahaminya. Karena itu kita bisa berpedoman pada semboyan Santo Anselmus. Santo Anselmus mengatakan, "Credo ut intelligam." Aku percaya supaya aku bisa mengerti, bisa memahami. Apa yang kita percaya? Saya percaya bahwa Allah itu esa, satu, namun dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putera, dan Allah Roh Kudus. Itulah yang disebut Tritunggal Maha Kudus atau Trinitas dalam bahasa Latinnya. Nah, supaya kita bisa paham sedikit mengapa dalam 3 pribadi, karena masing-masing punya peran. Allah Bapa punya peran tersendiri, peran khusus, Allah Putra juga punya peran khusus, dan Allah Roh Kudus. Dalam bacaan-bacaan hari ini itu dijelaskan dan itu bisa membantu kita sedikit memahami. Dalam bacaan pertama, itu kitab Keluaran, di sana diungkapkan
bagaimana Allah berbicara dengan Musa dan dia mengatakan, "Akulah Yahweh, Allah pemurah, panjang sabar dan besar kasih setianya." Nah, itu ditunjukkan Yahweh Allah Bapa kita ini kepada bangsa Israel, umat pilihan, ketika mereka dalam perjalanan menuju ke tanah terjanji dari Mesir ke tanah terjanji. Berulang-ulang kali bangsa Israel jatuh dalam dosa, terutama dosa karena mereka tidak percaya kepada Yahweh. Mereka itu mengalihkan kepercayaan kepada dewa-dewi bangsa lain. Bahkan mereka membuat anak lembu tuangan dari emas lalu mulai menyembah anak lembu itu. Tapi Allah selalu memberikan pengampunan, memberikan bimbingan, bahkan kasih-Nya yang begitu besar, selalu menyertai umatnya, bangsanya. Itu yang pertama. Kedua, dalam bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada umat yang kedua, umat di Korintus, Paulus mengatakan Roh Kudus yang diutus Allah adalah roh pemersatu yang membaharui hidup kita, membaharui dunia, sehingga dunia dipersatukan kembali menjadi satu umat Allah. Nah, itulah harapan daripada Roh Kudus, harapan daripada Allah, sehingga Roh Kudus diutus supaya kita menjadi bersatu, hidup dalam damai. Tetapi apakah itu sudah terwujud? Ini masih perjuangan kita untuk senantiasa bersatu, sehati sejiwa dengan saudara-saudari kita, terutama dengan yang seiman dengan kita, yang percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tetapi walau demikian, kita juga dipanggil kepada semua orang untuk membawa damai, membawa sukacita, sebagaimana Roh Kudus hadir membawa damai, membawa sukacita, membawa pengampunan satu sama lain. Itulah peran Roh Kudus. Dan yang ketiga, Allah Putra. Dalam bacaan Injil hari ini dikatakan Allah Putra ini datang ke dunia bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Yesus datang untuk menebus kita. Lewat apa? Lewat pengorbanannya, bahkan penyerahan jiwa raganya disalib. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita ditebusnya, dibersihkannya. Yesus mau mengalami kematian, bahkan kematian yang sangat fatal, sangat konyol kelihatannya, tetapi karena cintanya yang begitu besar, kesetiaannya, bahkan ketaatannya kepada Allah Bapa, Yesus mau melaksanakan itu untuk keselamatan kita. Nah, itulah misteri Allah Tritunggal. Kita tidak bisa paham bagaimana mungkin Allah bisa datang ke tengah-tengah kita melalui Roh Kudus-Nya, bahkan mau menjadi manusia terhina, bahkan mati disalib untuk menyelamatkan kita. Tentu saja ini semua karena cinta Allah, misteri yang begitu agung yang diliputi oleh kasih Allah yang begitu besar. Maka kita dipanggil untuk mewartakan misteri Tritunggal ini kepada sama, terutama lewat cara sikap hidup kita yang baik dan benar, yang penuh kasih, penuh pengorbanan, panjang sabar, setia, taat kepada Tuhan. Itulah misteri Allah Tritunggal. Walaupun kita tidak paham secara menyeluruh, tetapi yang paling penting kita percaya. Maka mengulang semboyan atau kata-kata Santo Anselmus, credo ut intelligam. Aku percaya supaya aku bisa mengerti dan memahami misteri Allah, cintanya yang begitu dalam, yang begitu luas, yang tidak bisa kita pahami sepenuh-penuhnya, kita tidak bisa mengerti, tetapi kita bisa merasakan cinta Allah lewat pengorbanannya, lewat penyelamatan yang diberikan kepada kita. Setiap hari kita mengalami cinta Tuhan lewat perlindungan, pertolongan, kasih Tuhan, kemurahannya, dan berkat-berkat yang kita terima. Itulah misteri Allah Tritunggal, nyata dalam hidup setiap hari, walau tetap sebagai misteri. Kita mesti percaya dan mengimaninya. Credo ut intelligam. Amin. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwasanya Engkau memberikan kepada kami pemahaman akan Tritunggal Maha Kudus, supaya kami semakin percaya. Biarlah kami semakin setia seperti Engkau, bahkan taat kepada Bapa, dan mengimani Tritunggal Maha Kudus dalam kehidupan kami setiap hari, terutama dalam sikap dan juga di dalam mewujudkan panggilan kami yang nyata di tengah keluarga dan masyarakat.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin.